Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mokhtar MSI. Buya, sudah dekat waktu Lebaran atau Idul Fitri, Buya. Ini orang akan bertakbir, Buya. Oh, seru itu kalau takbiran, malam takbiran itu, Buya. Kalau Jakarta ini dulu ada mobil-mobil arak-arakan, ada pawai takbir. Pawai takbir, macam-macam lah. Tapi di masa Covid ini kan nggak mungkin, Bu ya. Iya, betul. Terus kemudian yang dibaca waktu takbir ini apa aja, Bu ya? Iya. Ada takbir, tahlil, tahmid, nggak salah gitu, Bu ya. Nah, itu bagaimana sebetulnya nih bacaannya, cara membacanya, apakah sudah benar atau belum, begitu, Bu ya kan? Kan ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini berapa kali, Bu ya? Dibaca. Kemudian ada juga yang baca panjang, Bu ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, redaksi ini nggak semua orang bisa baca, Iya. yang hafal, Bu ya kan. Nah, ini jangan sampai nanti nggak bisa atau gimana, Bu ya. Ya. Jadi Pak Satriawan ini suaranya bagus juga ya. Biasa tiap Lebaran, tiap tahun ya. Tiap tahun Iya. Tapi tidak boleh setiap hari ya. Nah, inilah barangkali keunggulannya Pak. Salah satu keutamaan dan kemeriahan Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu adalah takbir, Pak. Jadi dalam sepanjang yang kita ketahui bahwa takbir atau zikir-zikir yang bisa dilakukan dengan suara keras kemudian dengan berjamaah ya diantaranya adalah takbir-takbir ya takbir, tahlil, tahmid dan apa itu yang dilakukan di hari raya itu. Kalau yang di lain itu masih ada ikhtilaf lah, tapi ini sepakat nih Pak. Ittifaq ini semua dunia itu takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh dengan suara keras dan berjamaah. Malah di berbagai tempat seperti yang disampaikan Bapak tadi itu dengan pawai ya. Pakai beduk lagi kan, sehingga ada jelas mana yang beduk, mana yang takbir itu. Nah, jadi sebenarnya ini yang saya ingin saya katakan, memang kita ini takbir ini ya karena cuma sekali setahun, dua kali setahun itu harus dengan semangat. Jangan dengan suara yang suara yang lembut, suara yang loyo, jangan. Itu harus dengan suara yang ngantuk, nggak boleh. Dan inilah barangkali mungkin perlu kita jelaskan bahwa takbir di Hari Raya Idul Fitri ini juga berbeda dengan takbir Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Fitri ini takbir itu dimulai setelah maghrib, matahari terbenam, salat maghrib itu sudah mulai boleh Pak. Boleh kita mulai takbir itu, melafazkan, mengumandangkan kalimat-kalimat takbir. Nah, kemudian kalau itu sholat di hari Idul Fitri itu batasannya adalah sholat Id. Kalau sudah sholat Id sudah selesai maka tidak ada takbir lagi. Nah, ada juga kita dengar tuh sesekali kita dengar juga beberapa speaker masjid itu ada juga takbir tuh. Mungkin dia belum tahu itulah, mungkin belum tahu karena bukan melakukan hal yang mengada-ngada tapi belum tahu. Tetapi di hari raya Idul Adha itu takbirnya dimulai apa juga itu malam itu juga itu kemudian itu bisa sampai 3 hari tasyrik itu 10, 11, 12 dan 13 itu. 4 hari ya?
Ya 4 hari lah, 4 hari. Arti tambahnya 3 hari. Maksud saya tambahannya. Tambahnya 3 hari. Hari Id dan hari apa itu? Nah itu. Jadi ini barangkali, dan itu memang dengan suara yang menggelegar gitu. Dengan suara takbir yang bersemangat, sehingga ini akan menimbulkan ghirah, menimbulkan semangat ya yang luar biasa itu. Dan ini menjadi satu kerinduan, Pak. Kalau kita misalnya di kampung dulu kita pernah bertakbir dan pergi sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan keluarga kita, kemudian ada kalimat-kalimat takbir bersama-sama, itu menjadi kenang-kenangan yang tidak bisa kita lupakan, Pak. Dan itulah kadang-kadang yang membuat kita ini sering rindu untuk pulang kampung. Iya, ini rindu untuk pulang kampung. Mudik itu bisa bersama-sama, sholat Id, kemudian nanti bertakbir bersama-sama dan ya bermacam-macam lah kenikmatan di kampung itu. Nah, pada kesempatan ini memang kita ingin menyampaikan begini, Pak. Sebenarnya banyak keterangan-keterangan atau hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang takbir ini, lafaz takbir ini. Seperti yang Pak Satrian baca tadi. Ini memang banyak itu. Secara umum itu kita lihat di negeri kita ini begitu. Cuman begini, di Muhammadiyah itu karena ada majlis tarjih ini. Majlis tarjih ini tugasnya adalah melakukan takhrij. Mentakhrij, meneliti hadis-hadis yang muncul itu, kemudian mengeluarkan yang dianggap rajih itu, yang arjah, yang lebih kuat gitu menurut hasil penelitian tarjih. Tapi ini bukan untuk berarti yang lain itu tidak, bukan begitu. Tarjih ini sidang. Di sidang ada para ulama itu melakukan persidangan, mengeluarkan ya nas-nas dan dalil-dalil. Akhirnya di Muhammadiyah itu ada semacam keputusan ya. Itu kalau tidak salah itu pada Muktamar ke-20 itu dibuat keputusan bahwa lafaz takbir Id ya yang oleh Muhammadiyah dianggap sebagai arjah, sebagai kuat itu adalah yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Di antara berikut ya ucapannya begini, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah ini, Pak. Jadi di dalam hadis ini itu di sini takbirnya itu Allah Akbar itu 2 kali, Pak. 2 kali. Nah 2 kali. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kemudian juga ucapan Allahu Akbar dalam takbir pada redaksi hadis atas jelas itu diucapkan 2 kali. Kemudian ada juga yang hadis yang menyatakan ya bahwa ada 3 kali. Ada juga tuh. Misalnya lafaz takbir sesuai hadis riwayat Abu Razak dari Salman dengan sanad yang saya mengatakan kabbiru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, 3 kali, Pak. Jadi bunyinya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, bertakbirlah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sesungguhnya Allah sungguh yang Maha Besar. Nah, itu. Jadi, tapi kemudian ada lafaz yang kedua. Nah, itu juga tapi cuman 2 ya. Kabbiru Allahu Akbar kabira. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 2 kali ya. Nah, pada hadis kedua ini terdapat perbedaan lafaz. Jadi pada lafaz pertama tadi sebutkan takbir 3 kali. Nah, sementara pada lafaz yang kedua ini takbir diucapkan 2 kali. Nah, Majlis Tarjih Muhammadiyah melalui Muktamar Tarjih ke-20 yang berlangsung tanggal 18 sampai dengan 23 Rabiul Akhir 3019 Hijriah di Garut memilih menggunakan lafaz takbir dengan mengucapkan ya Allahu Akbar 2 kali. Nah, adapun ucapan takbir kedua itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan sampai walau kariyal kafirun walau kadal musyrikun dan lain-lain, kemudian diteruskan dengan la ilaha wahdah dan seterusnya sampai hadamal ahzab wahdah. Ya, menurut tarjih sementara ini tarjih belum
menemukan dasar atau dalil yang jelas menuntunkan bertakbir dengan lafaz seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini memang ada tanau, Pak. Ada tanau, ada keberagaman itu. Nah, di Muhammadiyah ini menghormati keberagaman. Jadi ikhtilaf dalam soal ini tidak menjadi masalah pokok. Dan Muhammadiyah merajihkan ini cuman 2 kali, cuma yang lain 3 kali ya, tidak ada maaf muskilat. Jadi ikhtilaf itu tidak diperbesar. Ya, yang 3 kali ya silakan, karena itu dia sudah mendapatkan. Muhammadiyah belum menemukan, itu aja. Kalau Muhammadiyah menemukan nanti juga bisa juga sama-sama 3 kali juga. Jadi ada tanau, ada keberagaman lah. Jadi ada 2 kali dan ada 3 kali. Nah, cuman yang penting, Pak, nah karena ini adalah takbir, ucapan yang luar biasa, tentu harus dengan keikhlasan yang luar biasa, juga dengan semangat tauhid. Nah, jadi Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi tidak ada yang Maha Besar dari Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Jadi Allah lebih besar dari pangkat dan jabatan, Allah lebih besar dari harta kekayaan, Allah besar dari apapun. Dari makhluk apapun, karena Allah itu sang pencipta, Khalik. Dia Allah yang Maha Besar, jadi tidak ada yang besar dari Allah SWT. Jadi harus dengan itu, Pak, semangatnya. Jangan Allah Akbar, tapi kita membesarkan pangkat, membesarkan jabatan, membesarkan makhluk, membesarkan harta benda. Itu artinya apa? Itu tidak lahir dari hati dan keyakinan kita. Mestinya takbir itu harus lahir dari akidah kita, dari keyakinan kita, bahwa memang di hati kita itu tidak ada yang besar kecuali hanya Allah SWT. Tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Ya, karena Allah yang lebih besar, maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah, menundukkan hati kita hanya kepada Allah SWT. Makanya lalu kita mengucapkan kalimat itu berulang-ulang untuk meyakinkan, untuk memantapkan akidah kita. Itu sebenarnya, Pak. Jadi tidak hanya sekedar semacam grup, nama vokal grup. Tidak hanya sekedar nyanyi beramai-ramai, bukan itu. Bukan sekedar semangatan, tapi ini adalah semacam langkah upaya, semacam riyadhah, semacam ucapan yang menguatkan hati kita, yang membangkitkan semangat kita untuk betul-betul meyakini kebesaran Allah dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca dengan benar. Maka saya ulang, Pak, membaca yang benar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu, Pak. Jadi sesudah sholat wajib, mungkin 5 kali atau berapa kita punya kesempatan. Jadi tidak ada batasan jumlahnya, misalnya habis zuhur sekian kali, habis subuh sekian kali, tidak ada. Dan bisa juga kita lagi duduk ramai-ramai, ada yang ngumpul di rumah, mari kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini, Pak, dengan semangat seluruh keluarga, anak, cucu, menantu, bapak, ibu, datuk, kakek, nenek, ikut, Pak, dengan suara yang menggelegar. Kalaulah, Pak, di seluruh rumah di Indonesia ini memandangkan kata takbir di rumahnya, apalagi pakai loudspeaker, wah, luar biasa, Pak. Ini akan mengerikan, enggak? Akan membangkitkan semangat, menggembirakan. Syiar Islam itu tidak akan kurang daripada kita takbir rame-rame di lapangan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mantap. Pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali. Ucapan takbir, tahlil dan tahmid hendaklah diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati. Jadi diucapkan dari hati juga, Bu, ya. Iya. Betul-betul dari hati. Betul-betul membesarkan Allah, ya. Membesarkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.